Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mister Kim. Kita hari ini akan belajar mengenai faktorial dan filling slot, lanjutan dari materi di kaidah pencacahan. Nah, apa itu faktorial dan filling slot akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, tujuan pembelajaran dalam video kali ini yaitu untuk menentukan aturan faktorial, kemudian menganalisis aturan pengisian tempat melalui masalah kontekstual, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan aturan pengisian tempat atau filling slot. Nah, jadi pengisian tempat itu sama saja dengan sebutannya filling slot. Nah, untuk kisi-kisi pelajarannya yaitu adalah apa itu aturan faktorial, kemudian apa itu filling slot, dan bagaimana soal yang dapat dikerjakan dengan filling slot atau aturan pengisian tempat. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah penasaran? Nah, di motor kalian atau di kendaraan kalian, itu ada beberapa nomor plat. Nah, apakah kalian ada penasaran berapa banyak kemungkinan nomor plat kendaraan yang dibuat? Nah, di sini saya menyontohkan, misalkan, di sini ada plat nomor kendaraan di hari berbentuk DA XXXX LAM. Nah, ini biasanya matic, motor matic seperti yang Mister punya juga DA-nya diawali dengan DA, nomor platnya diawali dengan huruf DA dan diakhiri dengan LAM. Nah, pada bagian XXX, nah pada bagian XXX ini kan diisi oleh angka. Nah, diisi dengan susunan 4 angka berbeda. Ada berapa banyak plat nomor untuk motor khusus yang dapat dibuat di hari? Nah, dari kombinasi ini ada berapa banyak yang dapat kita susun nomor platnya. Nah, di sini kan bisa saja nomor platnya, kalau kita cacah biasa, itu bisa saja nomor platnya adalah DA1111 atau 1212 atau 2223. Nah, ini kalau kita cacah akan banyak sekali karena ada 4 tempat yang bisa kita isi. Nah, di sini ada pengisian pertama, pengisian kedua, pengisian ketiga, dan pengisian keempat. Nah, inilah nanti permasalahan yang dapat kita gunakan menggunakan filling slot atau aturan pengisian tempat. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini tadi sudah disebutkan bahwa diisi 4 angka yang berbeda. Nah, kalian bisa membuat kotak agar lebih mudah. Misalkan di sini ada kotak, tadi isi 1, 2, 3, 4, maka ada 4 kotak 1, 2, 3. Nah, kalian tahu bahwa angka itu jumlahnya ada sebanyak 10, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka itu ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di pertama berapa angka yang boleh berada di sini? Ya, benar sekali, hanya 9 angka. Kenapa? Di sini kita tulis 9. 9 ini maksudnya ada banyaknya angka yang boleh masuk. Kenapa 9? Karena yang boleh masuk hanya angka 1 sampai 9. Oke, kita tulis di sini dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini di awalnya 10 tapi 0 tidak boleh masuk. Kenapa? Karena tidak ada plat nomor yang diawali dengan 0. 001, 00. Biasanya kalau platnya 1 pun pasti DA1 LAM. Tidak ada 001. Jadi angka pertama pada plat tidak boleh diisi oleh 0, maka banyaknya ada 9. Kemudian sisanya apakah juga selanjutnya 10 angka? Oke, baik, di sini kita juga bisa menuliskan selanjutnya ya, 010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pada dasarnya di sini bisa diisi oleh 10 angka. Nah, akan tetapi kalian lihat lagi di soal, di sini disebutkan bahwa pada bagian XXX diisi dengan apa? Diisi dengan susunan 4 angka berbeda. Nah, angkanya harus berbeda. Artinya apa?
bahwa angka berbeda itu berarti tidak mungkin ada nanti DA-nya yang tersusun 1, 1, 1, 1, atau 1, 1, 2, 1, atau 1, 1, 0, 2. Nah, di sini tiga tiga nomor plat ini tidak akan mungkin tersusun dari pertanyaan yang ditanyakan. Kenapa? Karena di sini ada angka yang berulang, yaitu 1, 1, 1, 1, 1. Nah, di sini catatannya itu adalah angkanya harus berbeda. Nah, misalkan untuk mengerjakan ini maka kita hapus dulu. Ini berarti bukan 10. Nah, jadi misalkan di sini angka yang kita ambil adalah 2. Nah, berarti di sini apakah boleh 2 dipakai? Ya benar, maka di 2 di sini tidak boleh dipakai. Maka angka yang boleh dipakai sisa banyaknya itu adalah 9. Kemudian selanjutnya kita tulis lagi agar kalian mengerti. Kita tulis lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian di sini lagi, misalkan di angka kedua, misalkan tempat kedua kita pakai angka 3, maka si 3 tidak boleh dipakai. Di sini 2 juga tidak boleh dipakai, harusnya dipakai di pertama, maka sisa 8. Selanjutnya yang paling terakhir juga mengikuti, maka sisa 7. Karena kita teruskan lagi, agar mudah mengerti terlebih dahulu. 6, 7, 8, 9. Nah, tadi sudah dipakai angka 2-nya, kemudian angka 3-nya juga sudah dipakai. Nah, misalkan di pengisian keempat yang dipakai adalah angka 0. Nah, berarti 0 di sini tidak boleh dipakai. Maka tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka selanjutnya tinggal kita kalikan, yaitu 9. Maka jawabannya tinggal kita kalikan. 9 kali 9 kali 8 kali 7. 9 kali 9 kali 8 dikali 7 sama dengan. Nah, ini silahkan kalian hitung sendiri. Nanti akan Mister tanyakan di pertemuan di kelas berapa hasilnya ini. Kalian langsung kalikan saja 9 kali 9 itu 81, kemudian kalikan dengan 8. 8, 1 kali 8, 8, 8 kali 8, 6, 48. Nah, kemudian dikali 7. Nah, coba nanti kalian kali, hasilnya berapa. Tapi sebenarnya karena sudah tanggung, kita selesaikan saja ya. Jadi 648, 1 kali 8, 8, 8, 6, 4. 8 kali 7, 56. 5 kali 7, 28, 33. 6 kali 7, 42, 4. Nah, jadi ada 4.536 plat nomor. Nah, jadi inilah disebut dengan aturan pengisian tempat atau filling slot. Jadi ada berapa banyak? Ada berapa banyak tempat yang boleh dimasukkan? Misalkan tadi ada 3, berarti kemudian lihat angka berapa saja atau tempat apa saja yang bisa diisi. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ke faktorial. Nah, faktorial ini adalah hasil perkalian antar bilang asli yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, sini udah ada definisinya. Untuk suatu n bilangan asli, n faktorial dibaca n faktorial didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai n kurang 1 dikali n. Nah, jadi kalau 0 faktorial ini hasilnya 1, 1 faktorial ini hasilnya juga 1, 2 faktorial 1 kali 2, kemudian 3 faktorial 1 kali 2 kali 3. Nah, jadi ngitungnya itu dari yang besar, misalkan sini 5 faktorial. Maka di sini sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai ujung, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada kasus khusus untuk 0 faktorial itu hasilnya 1, tidak ada 0 di faktorial, 1 faktorial juga 1. Nah, di sini misalkan kita kasih contoh saja, misalkan 2 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 4 faktorial. Maka ini sama dengan, nah 2 faktorial berarti 2 dikali 1 dikali, nah 3 faktorial
jabarkan terlebih dahulu, tulis saja seperti ini, kemudian 4 faktorial menjadi 4 kali 3 faktorial. Nah, tidak usah kita jabarkan juga ujungnya, kenapa? Karena di sini kita bisa coret nih. Kalau kita mau menyederhanakan, kalau faktorial disederhanakan dengan harus disederhanakan dengan faktorial. Maka ini sisanya itu 2 kali 1 yaitu 2 dibagi 4, maka sama dengan 1/2. Ingat ya, faktorial harus disederhanakan dengan faktorial. Nah, kemudian juga misalkan ada n faktorial, bagi dengan n-2 faktorial. Mana mengerjakan seperti ini, untuk yang bawah ini susah kita jabarkan, kita tuliskan saja n-2 faktorial. Nah, kemudian untuk yang di atas, kita lihat, kalau faktorial tadi, kalau 5 faktorial, kita lihat bawah 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2. Ini kurang 1, kurang 1, kurang 1. Maka kalau ada n, maka di sini 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian 3 didapat dari 5 dikurang 3. Nah, maka kalau ada n faktorial, maka ini pertama n dikali dengan n dikurang 1. Kemudian n dikurang 2 faktorial. Oh, ini sorry tadi 2 ya. Nah, maka di sini kita bisa jabarkan sampai n kurang 2 faktorial. Maka sini n dikali n-1 dikali n-2 faktorial. Karena kita mau menyederhanakan dengan n-2 faktorial. Nah, apabila di bawahnya ini n-3, maka yang di atasnya atau pembilangnya kita jabarkan sampai n-3 faktorial. Namun kita coret. Kita coret, maka kita dapatkan hasilnya yaitu adalah n dikali n, yaitu n kuadrat, n dikali min 1, min n. Oke. Nah, jadi ini contoh soalnya. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa menonton video dalam pengerjaan soal, dan nanti untuk lebih jauhnya bisa kalian tanyakan waktu pertemuan di dalam kelas. Nah, jadi apa itu aturan faktorial? Aturan faktorial adalah hasil perkalian antara bilang asli yang kurang dari atau sama dengan n. Dimulai dari bilangan terbesarnya, kemudian dikalikan lagi sampai dengan 1. Kemudian apa itu aturan filling slot? Lanjutan dari penggunaan aturan perkalian. Akan tapi aturan pengisian tempat ini merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara atau suatu objek menempati tempatnya. Nah, jadi kalau ada tempatnya, intinya kalau ada tempatnya, misalkan menempatkan buku secara berjajar 4. Nah, berarti ada 4 tempat. Nah, kalau ada tempat seperti ini maka menggunakan aturan filling slot. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, kalian bisa menonton video contoh pengerjaan soal, kemudian nanti apabila masih ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di dalam kelas. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.